Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak disebut diam-diam menerbitkan izin mendirikan bangunan bagi 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Apakah aturan hukum yang digunakan tersebut tepat? Telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat perkotaan Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat siang. Selamat siang, Mas Egan. Mas Yoga, berkaitan dengan izin 932 bangunan ini, Gubernur Anies menyatakan bahwa IMB dan juga reklamasi itu adalah hal yang berbeda. Tanggapan Anda? Ya, ini yang perlu diklarifikasi bahwa ini dua hal persoalan yang sebenarnya saling terkait ya, tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau kita mengacu penerbitan IMB tadi ada dua aturan hukum yang sebenarnya lemah secara teknis ya. Yang pertama adalah yang dikatakan dalam hal ini sebuah Pergub nomor 206 tahun 2016 tentang panduan rancang kota Pulau C, D, dan E ya, yang menjadi acuan para pengembang untuk melakukan pembangunan meskipun belum ada rencana tata ruang. Artinya secara teknis Pergub ini lemah karena tidak memiliki aturan di atasnya berupa perda. Kemudian kedua, PP atau Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2005 ini kan disebutkan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan atau izin IMB sebelum kawasan tersebut memiliki RT RW maupun RDTR untuk jangka waktu sementara, Mas Egan. Nah, sebenarnya dengan status ini harusnya Pulau D itu dalam berada posisi status quo sejak penyegelan tahun 2017 lalu. Baik, nah, Mas Yoga, berarti dengan hal tersebut berarti intinya reklamasi ini lanjut atau tidak sebetulnya? Ya, kalau menurut aturan tersebut reklamasinya harus berhenti. Status quo ya. Tapi dengan didirikannya 932 bangunan ini artinya lanjut atau enggak? Nah, harusnya kalau dengan posisi status quo tadi ada dua yang harus dilakukan, Mas Egan. Yang pertama, pembangunan fisik tadi benar-benar praktis berhenti total 100%. Jadi tidak ada kegiatan lagi fisik di lapangan. Nah, pada saat bersamaan juga Pemprov tidak boleh memproses permohonan IMB baik oleh siapapun termasuk para pengembang. Seharusnya tidak boleh ya, Mas Yoga? Tidak boleh, betul. Sampai dengan, ini tadi, status quo harus bersabar sampai dengan dua raperda yang sedang dibahas ini disahkan. Ya kan, ada dua raperda, yaitu raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan raperda rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Kenapa? Nanti di dalam raperda tata ruang tadi kan dikatakan apakah lokasi yang sudah terbangun tadi sesuai dengan zonasi peruntukannya atau tidak. Nah, misal contoh, seandainya di dalam raperda tata ruang tadi dikatakan ternyata di lokasi yang terbangun tadi diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau, maka bangunan tadi suka tidak suka harus dibongkar dan diratakan. Baik, Mas Yoga, apakah ada celah-celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian membuat izin IMB ini? Ya, maka nanti yang akan terjadi justru celahnya itu akan ada dalam hal pengesahan raperda tadi, Mas Egan. Maksudnya begini, ini kan IMB sudah dikeluarkan, gitu kan? Proses pembahasan raperda sedang dilakukan bersama dengan teman-teman DPRD. Maka yang perlu kita kawal adalah jangan sampai di dalam penyusunan atau pengesahan raperda tadi, rencana tata ruangnya itu yang dirubah atau mengakomodasi kondisi di lapangan. Nah, contohnya begini tadi, sekarang kan sudah terbangun, sudah keluar IMB untuk hunian rumah dan komersial. Maka nanti bagaimana caranya di dalam penyusunan raperda tadi, rencana tata ruangnya mengakomodasi hal tersebut. Kalau menurut rencana ini Pulau D seharusnya peruntukannya untuk apa, Mas Yoga? Nah, ini sebenarnya yang kita tunggu sebenarnya, Mas. Karena di dalam pembahasan raperda tadi akan keluar jelas bagaimana rencana tata ruang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk Pulau C, D, dan E, serta rencana tata ruang kawasan strategisnya pantai utara Jakarta. Jadi masyarakat dan juga pengembang khususnya harus bersabar terhadap pembahasan raperda yang sedang digodok ini, gitu. Jadi di sini juga Pemprov menurut saya nggak tegas, karena apa? Pada saat raperda sedang disusun malah mengeluarkan IMB. Oleh karena itu ketegasan Gubernur kita harapkan adalah IMB tadi harus dibatalkan untuk saat ini. Baik, Mas Yoga, sekarang langkah ke depan yang perlu kita perhatikan bersama dan juga diawasi itu apa? Ya, tadi dua raperda yang sedang dibahas oleh legislatif dan eksekutif ini, kita berharap sekali ada pengawalan dari masyarakat dan juga teman-teman media bahwa di dalam rencana tata ruang raperda nanti itu jangan sampai terjadi justru mengakomodasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalam rencana tata ruang tersebut. Apalagi dengan keluarnya IMB tadi ini, misal dengan adanya IMB nanti di dalam tata ruangnya ya udah zonasinya kita peruntukkan untuk zonasi perumahan atau hunian misalnya.
Kalau itu Baik. yang masuk di dalam tata ruang, maka IMB yang dikeluarkan tadi nanti bisa dikatakan menjadi benar atau legal. Ini yang harus kita kawal. Baik, Mas Yoga terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Mas Yoga. Ya, selamat siang. Terima kasih, Mas.